Halimatus Sa'diyah. Assalamualaikum sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di podcast Mengenang di Ramadan, tempat kita belajar kisah-kisah penuh makna dari para sahabiah. Bersama saya Vindiantika Aprilian dari Co-Housing Communicare Bunda Produktif Batch 4. Kita akan menelusuri kisah seorang wanita mulia yang memiliki peran istimewa dalam kehidupan Rasulullah SAW, yaitu Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah adalah ibu susu dari Nabi Muhammad SAW, seorang wanita dari Bani Sa'ad yang mendapatkan kehormatan untuk merawat dan menyusui manusia paling mulia. Kisahnya penuh dengan keajaiban dan keberkahan, sebuah bukti nyata kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak kisah inspiratifnya dan ambil pelajaran berharga darinya. Halimatus Sa'diyah bin Abu Zu'aib berasal dari kalangan Bani Sa'ad. Beliau adalah salah satu dari sekian banyak para wanita murdiat dari kalangan tersebut. Murdiat adalah wanita yang menyusui para bayi. Bayi-bayi yang disusui berasal dari kalangan terpandang. Pada saat itu, para wanita mendapat penghasilan dari menyusui bayi, bahkan mendapatkan hadiah yang cukup menjanjikan dari jasa menyusui bayi. Halimatus Sa'diyah hidup bersama suami dan ketiga anak balitanya. Suaminya adalah Al-Haris bin Abdul Izzi bin Rifa'ah As-Sa'adi. Meski dalam kondisi masih menyusui bayi, beliau pergi dari desa ke desa untuk mencari bayi-bayi yang bisa disusui agar mendapatkan penghasilan. Bersama mereka ikut pula sejumlah wanita murdiat dari Bani Sa'ad dengan tujuan yang sama. Sebelumnya, Halimah dengan penuh tekad dan keyakinan mengatakan kepada suaminya bahwa dia tidak akan pulang tanpa membawa bayi untuk disusui. Keberangkatan mereka terjadi saat desa mereka mengalami musim kemarau, hewan ternak mati, dan tanaman-tanaman mengering. Sehingga tidak ada yang tersisa untuk mereka. Halimah dan keluarganya hanya memiliki satu ekor unta yang sudah tua dan tidak bisa mengeluarkan susu setetes pun. ASI Halimah juga sudah tidak mencukupi untuk bayinya sendiri. Tetapi Halimah tetap pada pendiriannya bahwa ia mampu memberi ASI pada bayi susuan yang akan ia rawat nanti. Setelah tiba di kota Mekah, para wanita penyusu mulai mencari bayi-bayi yang bisa disusui oleh mereka. Satu persatu dari mereka mulai mendapatkan bayi untuk disusui, tetapi tidak ada dari mereka yang mau menerima bayi Muhammad karena dia adalah seorang yang yatim. Tetapi dengan penuh keikhlasan, suami Halimah mengizinkan Halimah untuk menyusui bayi Muhammad. Sebab ketaatan Halimah As-Sa'diyah kepada suaminya, kemudian menerima tawaran Abdul Muthalib untuk menyusui bayi Muhammad. Halimah tak peduli seberapa miskin keluarga dari bayi tersebut. Ia hanya berpikir bahwa bayi itu memang harus disusui. Ia pun merasa bangga akan menyusui anak itu. Ia akan menjaga dan menyusuinya dengan baik. Haris suami Halimah hanya mengharapkan keberkahan dari Allah karena menerima bayi Muhammad. Akhirnya Halimah pergi menemui Aminah ibunda Muhammad dan membawa bayi tersebut. Betapa terkejutnya Halimah saat ia menyentuh bayi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ASI Halimah lebih banyak dan berlimpah. Bayi Muhammad menyusu sampai kenyang. Begitupun dengan anak-anak Halimah ikut menyusu sampai kenyang dan tertidur pulas. Maha suci Allah yang telah berkehendak atas pertemuan Halimah dengan bayi Muhammad. ASI adalah karunia yang besar bagi para ibu menyusui.
Pada ASI, terdapat banyak manfaat yang dapat mencegah bayi dari infeksi penyakit dan menjadi sumber makanan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang bayi. Semoga Allah merahmati setiap tetes ASI yang mengalir dari tubuh Halimah. Haris, suami Halimah, mengontrol kondisi unta tua mereka. Dia pun terkejut saat mendapati unta terus mengeluarkan air susu yang sangat banyak. Haris dan Halimah yang kelaparan sangat bersyukur sebab mereka bisa memuaskan dahaganya dengan berlimpahnya air susu dari unta tersebut. Keanehan kembali terjadi keesokan paginya. Unta yang sudah tua itu berlari sangat kencang sehingga mampu mengalahkan unta merah yang sangat terkenal dengan kecepatan larinya. Halimah membawa bayi Muhammad pulang ke desa Bani Sa'ad yang terletak di ujung kota Hudaibiyah. Bayi Muhammad membawa keberkahan pada Halimah dan kabilahnya. Kehidupan Halimah yang serba kekurangan berubah menjadi penuh kebahagiaan, kedamaian, dan berkecukupan. Desa yang tadinya kering seketika diguyur hujan dan ladang pertanian kembali terisi air. Muhammad kecil memiliki 3 saudara sepersusuan, yaitu Abdullah bin Al-Haris, An-Nisah binti Al-Haris, dan Juzammah binti Al-Haris yang lebih populer dengan sebutan Asy-Syaimah. Begitu banyak keberkahan yang didapat Halimah selama menyusui dan merawat Rasulullah. Ternak kambing mereka menjadi gemuk dan susunya makin bertambah. Selama 2 tahun, Muhammad tinggal di desa Bani Sa'ad, disusui oleh Halimah dan diasuh oleh Asy-Syaimah, putri dari Halimah. Muhammad tumbuh sehat dan kuat, tidak seperti anak-anak lain yang seumur dengannya. Setelah berusia 2 tahun, Halimah kembali ke Mekah untuk mengembalikan Muhammad kecil kepada Aminah. Betapa berat Halimah menyerahkan kembali Muhammad kecil pada sang ibunda, karena selama Halimah menyusui Muhammad, ia merasa kehidupannya sangat diberkahi. Akhirnya Halimah memohon kepada Aminah untuk membawa kembali Muhammad ke desa mereka. Aminah melihat keikhlasan hati dan kesungguhan Halimah yang begitu besar, sehingga Aminah menyetujui permintaan Halimah. Pada suatu riwayat, Muhammad sedang bermain di tanah lapang bersama saudara sepersusuannya sambil mengembalakan hewan ternak mereka. Tiba-tiba datang 2 orang laki-laki berpakaian serba putih mendatangi Muhammad, kemudian membaringkannya dan membelah dada Muhammad. Mereka mengambil sesuatu di dalam dada, kemudian mengembalikannya kembali. Mendengar cerita dari putranya tersebut, Halimah kebingungan dan khawatir akan keselamatan Muhammad kecil. Akhirnya setelah 4 tahun merawat Muhammad, Halimah dan suami sepakat untuk mengembalikan kepada ibu kandungnya. Setelah dikembalikan kepada ibunya, Halimah tidak pernah lagi mendengar keberadaan Muhammad. Baru ketika usia Muhammad sudah 40 tahun, Halimah mendengar kabar bahwa anak susunya telah menjadi Rasulullah. Pada suatu hari, Halimah datang ke Mekah dan menemui Rasulullah SAW yang sudah menikah dengan Khadijah radhiyallahu an. Halimah dan suaminya telah memeluk Islam sebelumnya. Mereka datang dengan kondisi serba kekurangan. Rasulullah SAW berdiskusi dengan sang istri tentang keadaan Halimah. Lalu Nabi SAW pun memberikan 40 ekor kambing. Halimah merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Tidak lama setelah bertemu dengan Nabi, Halimah meninggal dunia. Itulah saat terakhir pertemuan Halimah dengan anak susuannya, Nabi Muhammad SAW. Demikianlah kisah Halimatus Sa'diyah, seorang wanita sederhana yang mendapatkan kemuliaan karena merawat dan menyayangi Rasulullah SAW. Kisahnya mengajarkan kita tentang pentingnya kasih sayang, keikhlasan, dan keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang bertawakal. Yakinlah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyata. Jangan pernah berputus asa pada pertolongan Allah. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk selalu berbuat baik dan menyayangi sesama.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Mengenang di Ramadan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.